Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, saya ucapkan selamat datang di channel kita Perspektif ID. Kita hari ini akan membahas tentang media sosial dan post-truth. Ini merupakan diskusi kita yang pertama, diskusi serial komunikasi volume pertama, yang kebetulan saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang media dan post-truth. Saya berharap dan teman-teman dari Perspektif tentunya bahwa diskusi ini bisa berjalan terus ya, sustain dalam waktu yang lama, nanti juga bisa mematik teman-teman sekalian untuk ikut berpartisipasi, nggak hanya jadi peserta, tapi mungkin bisa juga mempresentasikan penelitiannya tentang ilmu komunikasi atau ilmu lain yang bisa kita compare dengan ilmu komunikasi. Perspektif sendiri kita mempunyai, kemarin kita berkomitmen untuk melanjutkan lagi ya channel kita di tengah mungkin corona ini, hal yang terbaik lah ya buat kita. Kita bertemu di alam virtual untuk membahas tentang ilmu terutama ilmu komunikasi, untuk sharing, berbagi pengalaman dan mempresentasikan penelitiannya. Kemudian kita juga berharap ya, maksudnya ini bisa menjadi channel yang lebih edukatif, terus kemudian komitmen teman-teman untuk ya ini imagining kita ya terhadap perspektif gitu ya, ingin ikut terus mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat Undang-Undang 1945 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mulai ya diskusinya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang media sosial dan post-truth. Media sosial, seperti teman-teman tahu ya, bahwa media sosial, kita hidup di era teknologi informasi dan komunikasi. Setiap hari ya, orang hampir dipastikan tidak bisa lepas dari media sosial. Saya pribadi, bahkan mungkin teman-teman sekalian tidak bisa lepas dari hidup media sosial. Media sosial sudah menjadi kayak semacam information food ya. Jadi orang setiap hari itu udah kayak kebutuhan 4 sehat 5 sempurna ya, kayak makan. Informasi hari ini itu udah menjadi sebuah kebutuhan. Seperti itu di era revolusi industri 4.0 seperti itu. Dan kemudian merambah ke era post-truth. Post-truth itu dalam istilah bahasa Inggris disebut pasca kebenaran. Apa sih sebenarnya post-truth? Nah, kita akan sedikit mengulas tentang post-truth. Tahun 2016, Kamus Oxford Dictionary meluncurkan Word of the Year, post-truth sebagai istilah penguburan fakta objektif oleh publikasi melalui longsoran pengaruh media yang menarik sisi emosi dan keyakinan personal. Jadi di era post-truth ini orang lebih meyakini atau lebih suka gitu mengkonsumsi media itu lebih kepada aspek-aspek keyakinan personal seorang tersebut. Misalnya bahwa berita tersebut tidak kredibel, berita tersebut tidak sumber informasinya tidak jelas, tapi orang kecenderungan akan mengkonsumsi berita tersebut karena berita tersebut mengafirmasi terhadap sisi keyakinan personal seorang tersebut. Ini bisa dalam konteks kita bermedia sosial setiap hari ya, bisa dalam konteks sosial, hukum, politik dan segala macamnya. Bahkan hari ini misalnya orang itu lebih suka mengkonsumsi berita yang mungkin jelas-jelas berita itu tidak benar atau hoax gitu, yang didistribusikan sengaja oleh misalnya aktor-aktor politik, kemudian orang itu mengikuti menjadi followers aktor politik tersebut, tapi pendapat atau opinion dari aktor politik tersebut dijadikan sebagai sebuah acuan berita yang dianggap benar gitu ya.
bisa jadi berita yang didistribusikan oleh aktor-aktor politik itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi pun salah gitu, tanpa melakukan fakta atau fakta checking, pemeriksaan terhadap status atau berita atau segala macamnya. Seperti itu. Post-truth menjadi istilah tahun 2016. Kemudian menurut Lee McIntyre dalam bukunya Post-truth, ini dia lebih menjelaskan pada sisi yang saya baca sekilas itu post-truth ini bukan sekedar kebohongan ya, melainkan to affirm ideological supremacy whereby the fractionary or trying to compel someone to believe in something whether there is good evidence for it or not. Jadi semacam bentuk supremasi ideologi ya, yang mana si pelaku mencoba memaksakan seorang untuk percaya pada sesuatu, entah ada buktinya atau tidak. Jadi desain di dalam masyarakat post-truth, informasinya itu bisa saja adalah desain kepentingan-kepentingan ideologi, yang mana mungkin kita tahu ya bahwa kayak misalnya dalam konteks di Eropa itu waktu 2016 gitu ya, banyak sekali ideologi right wing atau supremasi kulit putih, kemudian menganggap yang lain, misalnya Islam sebagai the other, fobia Islam, fobia LGBT dan segala macamnya itu waktu itu menjadi sebuah isu yang sangat hangat diperbincangkan di Eropa seperti itu. Nah kemudian post-truth ini apa sih ciri khas dari post-truth, ataukah apakah asal muasal dari post-truth tersebut? Kenapa Oxford Dictionary menjadikan kata itu sebagai the best of both tahun 2016 gitu kan? Ditengarai oleh dua peristiwa besar ya, waktu itu ada Brexit dan kemenangan Donald Trump pada pemilu 2016 gitu. Oke. Ya, seperti kita tahu bahwa sekarang ya akhirnya Inggris sudah lepas dari Uni Eropa itu. Waktu itu yang merupakan perdana menteri sekarang, si Boris Johnson itu dia salah satu aktor intelektual, boleh dikatakan seperti itu, yang getol mengkampanyekan Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, problemnya pada waktu itu isu yang beredar adalah tentang imigrasi warga Turki ke Inggris itu, dan imigrasi warga-warga Eropa ke Inggris, yang ketakutan kaum konservatif di Inggris itu warga pendatang atau imigran itu merebut lahan pekerjaan mereka gitu. Nah, isu tersebut menjadi isu paling hangat di kemenangan Brexit. Dan sekaligus munculnya isu hoax, kayak misalnya pada waktu itu ya, itu yang sekarang menjadi Menteri Perdana Menteri Boris Johnson itu dipanggil oleh pengadilan London karena menyebarkan hoax mengenai keharusan Inggris membayar GBP 305 juta pound sterling jika Inggris tidak keluar dari Uni Eropa. Nah, berita itu, hoax itu dikampanyekan oleh Perdana Menteri Boris Johnson waktu itu, terus kemudian disebarluaskan di sosial media. Tidak sampai di situ ya, banyak sekali misalnya isu yang beredar waktu itu ya. Sebelum Boris Johnson ini kan ada Theresa May. Theresa May juga salah satu pendukung Brexit gitu. Sebelumnya ada David Cameron ya. David Cameron tuh seorang perdana menteri Inggris sebelum Boris Johnson dan Theresa May. Dia berjanji jika terpilih akan melaksanakan referendum Inggris sebagai janjinya itu dia akan melaksanakan referendum. Kalau saya baca sekilas itu dia akhirnya melaksanakan referendum Inggris itu. Kemudian di tengah referendum itu karena dia menginginkan Inggris tetap bertahan di Uni Eropa, kemudian dia gagal. Akhirnya mayoritas masyarakat Inggris inginnya keluar dalam referendum tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari Perdana Menteri Inggris seperti itu. Itu sekilas ya kenapa post-truth itu terjadi. Ya kemudian selain Brexit ada lagi kemenangan Donald Trump misalnya. Ini juga menandai masyarakat post-truth. Post-truth itu sebenarnya ditandai dengan 3 hal ya. Tadi hoax, false information, dan hate speech. Itu yang rame diperbincangan di masyarakat post-truth, terutama di sosial media. Nah, kemudian pada kemenangan Trump, waktu itu
Donald Trump menuduh Obama dan Hillary sebagai pendiri ISIS. Misalnya, ada 30 juta imigran ilegal dan deportasi massal. Tingkat pengangguran Amerika 42%. Moderator debat capres tidak netral karena mendukung Partai Demokrat. Nah, tuduhan-tuduhan ini yang mewarnai hoax yang diproduksi oleh waktu itu tim kemenangan, boleh dikatakan mungkin ya ke tim kemenangan dari Donald Trump gitu. Setelah kebohongan itu dikonfirmasi dengan fakta, kubu Trump enteng menyebutnya bukan sebagai kebohongan tapi merupakan alternatif fakta. Jadi ketika kebohongan itu misalnya dikonfirmasi oleh wartawan, kemudian dikonfirmasi oleh tim sukses lawan gitu ya, itu bukan sebuah kebohongan, merupakan itu sebuah alternatif fakta yang diberikan oleh tim kampanye Donald Trump itu. Nah, sehingga waktu itu sebuah studi di Political Fact menemukan 70% dari pernyataan-pernyataan Trump itu terkategori mostly false and false in truth. Atas prestasi itu Trump dianugerahi sebagai Lie of the Year 2017. Dan ini menjadi gambaran ya bahwa di dalam dinamika waktu itu Pilpres di Amerika itu semburan informasi, false information, hoax dan hate speech itu sangat dominan gitu. Hingga itulah menyebabkan post-truth. Tapi dengan cara seperti itu, dengan cara semburan hoax segala macamnya di Brexit kemudian di Donald Trump itu justru malah itu yang menjadi kemenangan mereka itu. Nah, salah satunya apa kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian pada kemenangan Brexit terus kemudian di pemilu Amerika itu terbongkarlah skandal Cambridge Analytica. Nah, Cambridge Analytica ini salah satu konsultan politik under kalau nggak salah itu under masih berafiliasi lah dengan University Cambridge itu ya. CEO-nya itu Alexander Nick, terus kemudian co-foundernya Chris Weil. Nah, di sini ada Food Life Champion Bosses itu ada Dominic Cummings dan Matthew Illot. Terus kemudian dari figurnya ada Michael Gove dan Boris Johnson. Nah, Dominic Cummings itu awalnya dia kan memakai strategi yang biasa gitu ya. Dia pakai FGD, kemudian pakai survei gitu ya. Tapi waktu itu dalam berbagai case perjalanan itu ternyata orang yang food leave untuk Inggris keluar dari Uni Eropa itu tidak banyak gitu ya. Akhirnya dia menyewa oleh konsultan politik gitu ya lewat agregat IQ untuk mengambil data-data masyarakat Inggris, data-data pemilih di sosial media gitu ya lewat Cambridge Analytica. Kemudian data-data tersebut dijadikan targeting campaign oleh kubu vote leave itu. Nah, kemudian itu terbongkar ketika Alexander Nix itu dia dalam videonya dia mengaku bahwa dia berhasil mengambil data di Facebook, terus kemudian data tersebut digunakan untuk kepentingan campaign politik. Juga kemudian Chris Weil juga sempat kalau nggak salah dipanggil di Parlemen Inggris untuk ditanyai kebenaran tersebut, apakah benar dia dalam konsultannya itu mengambil data untuk kepentingan politik di Inggris, dan sejauh pengetahuan saya co-founder Chris Weil itu mengakui seperti itu. Nah, ini Aggregate IQ, London Technologies, Liberal Research, Food Life dan sebagainya itu ini bagian dari bentuk komunikasi politik atau survei politik yang modelnya baru ya, yang dulu mungkin orang survei itu politik harus wawancara, kemudian melakukan FGD. Kalau ini pakai datanya tersebut diambil dari algoritma ya, kemudian dari big data, algoritma, kemudian data tersebut dipergunakan untuk misalnya targeting campaign, micro targeting campaign yang didistribusikan untuk mempengaruhi kognitif konstituen seperti itu. Sama halnya juga di konteks election Amerika ya. Ternyata Stephen Bannon itu salah satu former strategiknya kampanye Trump juga ketahuan menggunakan jasa Cambridge Analytica Alexander Nick ya. Dan juga mengambil data pemilih, data Facebook di Amerika, data konsumen Amerika yang sama dipergunakan untuk kepentingan
strategi campaign Donald Trump di pemilu US tahun 2016. Seperti itu. Kemudian, nah ini alur skandal Cambridge Analytica ya, yang tadi. Pertama itu Alexander Kogan, seorang ilmuwan data dari University Cambridge, mengembangkan aplikasi yang bernama This Is Your Life tahun 2014 gitu ya. Kemudian Cambridge Analytica ini menyusun proses persetujuan dari informan consent yang lalu digunakan survei ilmiah di Facebook yang diikuti 300.000 pengguna. Jadi orang yang mengisi survei tersebut itu ataukah orang yang terhubung pertemanan dengan yang orang mengisi tersebut, datanya itu bisa diambil oleh aplikasi tersebut. Gitu. Aplikasi ini namanya This Is Your Life tahun 2014. Pada waktu itu, sistem Facebook memungkinkan aplikasi itu mengumpulkan data pribadi akun tersebut yang mengisi survei, sekaligus temannya. Ya. Nah, dari situ Cambridge Analytica berhasil mengumpulkan data sekitar 50 juta pengguna Facebook. Nah, data tersebut kemudian diolah untuk memetakan kepribadian penggunaan lalu dijadikan target audiens iklan digital. Target yang dihasilkan dari data tersebut itu lebih spesifik hingga taraf individu atau disebut micro target online advertising. Jadi ini adalah pola alur gimana skandal Cambridge Analytica ya. Dia berhasil mengambil data dari Facebook itu. Nah, data padahal tahun 2008 waktu itu, tahun 2010 atau tahun 2008 saya lupa, itu CEO Facebook Mark Zuckerberg dia bilang bahwa Facebook itu datanya itu aman ya, dia menjamin security data member atau user di Facebook gitu. Tapi faktanya data tersebut sempat berhasil dicuri seperti itu. Nah, hal ini membuat Mark Zuckerberg sampai dipanggil ke Senat Amerika waktu 2018 kalau nggak salah, 2018 atau 2019 dipanggil, kemudian waktu itu ditanyain oleh Alexandria Ocasio-Cortez di sidang Senat apakah data itu dipergunakan untuk campaign segala macamnya. Waktu itu berapa kali kalau nggak salah dipanggil ya. Pada ujungnya akhirnya dia mengakui bahwa dia sempat kecolongan data gitu ya. Tapi dia menolak untuk bahwa dia berafiliasi dengan Cambridge Analytica, itu dia setahu saya kayaknya menolak, tapi dia mengakui bahwa data tersebut diambil oleh Cambridge Analytica digunakan untuk strategi campaign pemenangan pemilu di Amerika maupun Brexit. Nah, ini skandal ini sempat membuat waktu itu saham Facebook turun, terus kemudian membuat kepercayaan trust orang terhadap Facebook turun, gitu kan, karena data yang selama ini menjadi tonggak privasi dalam dunia digital ternyata bisa bocor juga gitu ya. Artinya kita juga agak worry juga apakah data kita, kemudian data di Indonesia, kita kan gunakan Facebook, gunakan WhatsApp segala macam, apakah data tersebut jangan-jangan udah datanya udah dikumpulkan kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak bagus, politik dan segala macamnya. Nah, kemudian pada Pilpres Amerika dan Brexit itu bahwa hoax, kemudian false information, kemudian hate speech itu diproduksi oleh salah satu propaganda namanya propaganda teknik firehose and falsehood. Nah, propaganda ini sebenarnya berasal dari Rusia. Waktu itu konteksnya kalau saya baca di beberapa literasi itu Rusia memakai propaganda ini untuk aneksasi Crimea. Itu salah satu negara bagian di Ukraina yang diklaim oleh Rusia sebagai negaranya gitu ya. Karena secara historis katanya itu milik negaranya, dan dia memakai strategi firehose and falsehood ini di sosial media, dan propaganda ini terbukti efektif untuk mengcounter isu-isu atau mendistribusikan hoax dan false information di sosial media. Kemudian ada dua karakteristik dari propaganda ini ya. Yang pertama, tingkat pesan atau informasinya dalam jumlah yang sangat tinggi, dan adanya penyebaran informasi yang salah atau hanya sebagian benar dan atau bahkan berupa fiksi gitu. Kemudian strategi utama dari propaganda ini yang pertama provokasi,
kontroversi masif dengan sumber berita yang beragam, repetisi pesan yang cepat dan konsisten, mengabaikan data dan fakta, isi pesan yang inkonsisten dan substansi. Tujuan dari propaganda ini adalah menyerang sisi psikologis audiens gitu ya, untuk mengaktifkan reptilian brain individu secara massal dengan fear atau ketakutan. Ya, yang diserang adalah sistem kognitif kita ya. Di sistem kita kan namanya ada kognitif brain-nya ada amigdala dan insula ya. Insula itu kayak semacam kognitif, kalau disemburkan terus akan ketakutan, informasi itu akan membuat kita takut gitu ya, akan informasi yang diproduksi di sosial media. Nah, informasi itu bisa berupa macam tadi ya, berita bohong, kemudian berita false information atau hate speech yang diproduksi gitu ya. Sehingga membuat ini bisa mempengaruhi orang untuk akhirnya memilih salah satu kandidat misalnya seperti itu. Nah, ini saya ambil dari inovator ya, kemudian ambil dari politik. Nah, bentuknya seperti ini. Masih melalui banyak sumber pemberitaan, cepat terus-menerus berulang, ketiadaan komitmen pada fakta, tidak konsisten pada informasi, mempengaruhi melalui sisi ketakutan manusia amigdala, tadi yang disebut amigdala. Strategi kampanye seperti ini dilakukan untuk tidak hanya untuk melintir fakta, namun juga membentuk badai informasi, membutakan publik. Jadi gempuran informasi yang sedemikian dahsyat di sosial media yang sampai kita bingung untuk mengklarifikasi apakah berita ini bohong ataukah berita ini mengandung false information atau mengandung hate speech segala macamnya, itu karena saking derasnya di alam sosial media yang sangat banal gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang boleh diakui tertipu ya, terperdaya oleh informasi tersebut gitu. Bahkan kalau dalam konteks Inggris itu mereka baru sadar itu setelah mereka terkena strategi propaganda ini, mereka baru sadar kalau dalam film Brexit Live itu dia baru sadar masyarakatnya ketika udah selesai kampanye itu baru sadar bahwa dia terkena propaganda ini, terkena propaganda bohong, semburan informasi kebohongan, semburan dusta ini baru sadar setelah semuanya udah terjadi gitu ya, setelah Inggris udah keluar dari Uni Eropa gitu. Kemudian dalam konteks apakah ada kaitannya misalnya hubungan tadi ya, kita bahas tentang post-truth, kemudian apa ciri khas post-truth, apa asal muasalnya yang tadi ada dua peristiwa besar gitu ya, ada Brexit, kemudian ada di pemenangan pemilu Donald Trump gitu ya. Kemudian dalam konteks Indonesia misalnya, apakah post-truth, terus kemudian apakah strategi propaganda false ini terjadi juga? Kalau kita lacak di pemilu kemarin ya, di pemilu 2019, kita terjadi misalnya polarisasi ya, cebong dan kampret. Kemudian ada beberapa cirinya itu ya. Ada politik identitas, rasisme, intoleransi, ya, menganggap orang yang beragama selain Islam misalnya itu dianggap kafir, kemudian religious bigotry, menganggap agamanya yang paling benar misalnya seperti itu daripada agama lain. Tentu konteksnya ini bukan konteks konteksnya dalam arti kalau sebagai pribadi mungkin sebagai kita berkeyakinan itu nggak masalah, tapi ketika itu dibawa ke ranah-ranah umum gitu ya, menganggap agama yang lain sebagai sebuah agama yang salah, agama yang kita benar gitu ya, terus kemudian diperdebatkan dalam ruang sosial media, akhirnya kan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat di sosial media gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu nilai-nilai keragaman di masyarakat Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian anti Cina, anti Barat, anti Arab gitu kan, komunisfobia, Islamfobia, homofobia, kemudian xenofobia, ketakutan terhadap orang lain di negara lain atau menganggap orang lain sebagai the other lah, sebagai yang lian gitu ya, yang ini Cina nih gitu kan. Cina dianggap misalnya ingin merebut pekerjaan di orang-orang Indonesia gitu. Padahal kan dalam konteks lebih luasnya lagi nggak semuanya ya, nggak semua orang Cina seperti itu. Katanya ketika stereotip atau stigma ini melekat, akhirnya menjadi kita melihat warga Cina, kemudian warga Barat gitu sebagai the other. Padahal kan ini nggak semuanya seperti itu. Nah, polarisasi inilah yang kemarin berkembang di Pilpres kita gitu. Apa asal mulanya? Apa asal muasalnya?
apakah ini ada berkaitan dengan misalnya Cambridge Analytica gitu, ataukah ini berkaitan dengan teknik propaganda falsehood gitu. Saya kira ada sedikit kemiripan ya, pola-polanya, kemudian informasinya seperti itu. Nah, ini fase yang sering muncul tadi ya dalam post-truth, ada fake news, ada hoax, ada hate speech, gitu kan. Ini pengertiannya ya, bedanya fake news dan hoax dan hate speech ya. Kalau fake news adalah berita bohong, berita buatan, berita palsu yang sama sekali tidak dilaksanakan, tidak dilandaskan fakta, kenyataan, atau kebenaran. Hoax, informasi palsu, berita yang berisi fakta namun telah dipintir dan direkayasa. Hoax sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Kemudian hate speech, menurut Rochefort, mengatakan bahwa hate speech is designed to promote hatred of the basis of race, religion, ethnicity, or nation on origin. Menimbulkan masalah kompleks tidak hanya demokrasi, tapi juga masalah HAM. Itu kita tahu ya bahwa kemarin misalnya dalam konteks nggak hanya pilpres ya, itu misalnya kita baru-baru ini misalnya ada misalnya hate speech ya di sosial media berkembang bahwa waktu itu di Surabaya atau di Malang ya yang yang mengatakan bahwa mohon maaf dalam tanda kutip saudara-saudara kita yang di Papua gitu ya dianggap monyet seperti itu, dan hate speech ini berkembang kemudian marak di sosial media gitu ya, dan akhirnya menimbulkan percikan-percikan gitu ya, kegaduhan di dalam sistem politik ataukah di ini ada kerusuhan-kerusuhan dan segala macamnya, dan tentu ini yang tidak kita harapkan ya di dalam kita hidup sudah sekarang di dalam bernegara ya, karena instrumen tadi ya sosial media kemudian jadi viral dan membesar itu bisa menjadi masalah yang sangat besar gitu. Kita masih ingat misalnya dalam konteks Arab Spring itu juga Arab Spring gara-gara sosial media bisa menurunkan pemerintahan gitu. Dan baru-baru ini misalnya banyak demonstrasi Youth Quake di berbagai belahan dunia itu juga instrumennya juga lewat sosial media gitu. Jadi hate speech itu sangat berbahaya gitu ya dalam konteks sosial media, itu bisa mengancam nilai-nilai demokrasi kita. Kemudian selain hate speech tadi di dalam alam post juga yang rame misalnya jurnalisme clickbait gitu ya. Ada tiga term ya, jadi ada framing atau pembingkaian berita yang beritanya itu bombastis, kemudian membuat orang penasaran tapi membingungkan, mampu menggugah pembaca untuk mengklik tautan berita tersebut, tapi isinya mungkin nggak terlalu relevan dengan apa yang di framing judulnya, terus kemudian tagline dan segala macamnya itu ya. Kemudian framing berita dalam framing berita dalam rangkaian banyak peristiwa gitu ya, sensasional, bombardir segala macamnya, itu juga mewarnai alam post-truth ya. Kemudian ya ujungnya pada agenda setting untuk bingkai, untuk akhirnya pada komoditi ya, menjadi berita itu menjadi sebuah komoditas yang akhirnya nilai-nilai jurnalisme digadaikan seperti itu. Dan ini menjadi salah satu yang ramai di alam post-truth kemarin itu. Bahkan mungkin sampai hari ini ya jurnalisme clickbait ini masih berkembang seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kemarin ya, ada fake news, hoax, dan hate speech. Ini salah satu yang gambaran peristiwa yang kemarin ya, ini yang mungkin teman-teman juga lihat sendiri ya, bahwa misalnya di dalam konteks kemarin misalnya ya kan, kita tahu dalam kubu misalnya Pak Prabowo mengklaim kemenangan 2 kali gitu ya, di pemilu pertama dan pemilu kedua. Kemudian dia punya salah satu alternatif fakta gitu ya, kayak model Donald Trump mungkin ya, alternatif fakta. Dia nggak mempercaya lembaga survei nasional, berapa lembaga survei nasional yang telah dipublish di televisi, di media nasional, media mainstream gitu ya, tapi dia mempunyai survei sendiri gitu ya, yang mana waktu itu isunya nggak bisa dibuktikan secara nyata gitu kan, hanya klaim-klaim dan basis datanya juga nggak terlalu jelas gitu. Walaupun dia mengklaim itu dapat dari C1 dan segala macamnya. Nah, ini bentuk-bentuk masyarakat post-truth ya, kayak misalnya hoax ya, lembaga survei Jokowi misalnya ternyata quick count di Metro TV Pak Prabowo menang gitu misalnya kan. Lembaga tim sukses terafiliasi dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk hoax kemarin. Dan kemudian dalam contoh misalnya corona beberapa kali kita lihat misalnya Donald Trump itu menyebut
corona itu sebagai Chinese virus gitu ya. Itu kan bentuk hate speech ya. Yang mana nanti ujung akibatnya misalnya orang akan membenci orang Chinese gitu ya. Yang saya baca di berita di beberapa media, misalnya di New York Times atau di The Telegraph, itu banyak orang Amerika itu kan orang-orang Cina terkena diskriminasi ya akibat statement-statement seperti ini ya. Dan seorang public figure yang engagement followernya lumayan banyak, dia mengetweet ya di sosial media tentang hate speech ini kan bisa menimbulkan provokasi-provokasi yang bisa membuat rentan di kalangan bawah seperti itu. Kemudian kita masuk dalam filter bubble ya. Di dalam algoritma itu ada namanya filter bubble. Algoritma ini yang sejatinya diciptakan untuk memudahkan pencarian di sosial media dan memudahkan pengiklan menyasar target pasarnya, justru bumerang bagi demokrasi. Jejak digital pengguna media sosial dapat membuat seseorang terisolasi secara intelektual di dunia maya. Mengapa demikian? Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dalam menggunakan algoritma menyingkirkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan mindset penggunanya. Jadi di dalam masyarakat post tadi udah informasinya udah hoax gitu ya, hate information, false information, kemudian ditambah dengan public figure-nya yang mendistribusikan itu, terus kemudian jurnalismenya yang clickbait, ditambah lagi filter bubble di algoritma. Misalnya dalam contoh kasus gini, saya udah tahun kemarin ya, ketika baca Twitter ya, itu saya baca informasi, saya ngikutin salah satu akun dari si A, misalnya tokoh, influencer, atau pejabat publik segala macamnya, atau pandangan-pandangan buku apa yang saya suka itu ya. Kemudian di timeline saya itu yang keluar ya yang seperti apa yang saya pikirkan gitu ya. Ya algoritma mesin kecerdasan di dalam media sosial ini udah bisa membaca preferensi politik kita, preferensi ideologi, bahkan ideologi kita, kemudian kesenangan dan segala macamnya itu udah sampai pada tahap mengerti gitu ya. Jadi informasi yang hadir pun di sini informasi yang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Kadang bahkan mungkin saya nggak follow terus kemudian saya nggak like, itu di timeline itu muncul gitu. Atau karena teman kita nge-like kemudian muncul di timeline itu. Dan informasi itu kebetulan saya suka. Walaupun informasi itu udah misalnya 3 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, tapi muncul di timeline saya. Orangnya nge-tweet 3 hari atau 5 hari yang lalu. Artinya apa? Kita kadang-kadang dalam bersosial media itu akibat filter bubble ini juga seperti kita belajar, dalam konteks belajar mungkin kita bisa dalam gitu ya. Tapi di sisi lain itu bisa kayak kita memandang sebagai kacamata kuda gitu ya. Jadi akhirnya diarahkan, pandangan-pandangan kita diarahkan sesuai dengan kepentingan kita. Tapi di sisi lain kita tidak mengerti hal-hal lain misalnya. Hal-hal lain di dunia itu, di dunia yang kita inginkan gitu ya. Kecuali kita pakai akun berapa itu punya pembanding gitu ya. Atau misalnya kita mau ngecek hal lain, itu lain case. Tapi ketika informasi itu dikonsumsi ya akhirnya filter bubble mengarahkan sesuai dengan preferensi kita. Nah, celakanya yang menjadi celaka itu ketika apa yang kita konsumsi itu tidak benar gitu ya, hoax dan segala macam. Itu yang bahaya gitu. Kemudian ini contoh gambar ya, filter bubble itu ada ini di tengah kita gitu ya. Misalnya ada Google, ada News, ada Twitter, ada Facebook dan segala macamnya, itu dalam satu rangkaian bisa kita bisa filter bubble itu bisa mengarahkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini algoritma ya sebenarnya algoritma semacam mesin cerdas ya, mesin learning di dalam gadget kita gitu ya, yang fungsinya ini menurut saya ambil di Reader and Gray, algoritma function is to connect people with information they are likely to want to consume by making some item easy to access than other item, result the item easy to access than other item, resulting in a personalized stream and content the file to offer our user the set alternative to choose from. Ini kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Jadi fungsinya memang tuh untuk mengarahkan ya, untuk making easy to access item, hasilnya untuk mudah mendistribusikan personal konten ke user tersebut gitu. Poinnya seperti itu.
kemudian ada di dalam algoritma juga ada big data. Jadi data yang selama ini kita kan buka search Google gitu ya, mesti mesin engine Google itu kan apapun lah ya, bahkan mungkin politik, kemudian hukum, terus kemudian sosial segala macam, sampai mungkin ada yang misalnya menggunakan untuk pornografi segala macam, itu di big data itu terrekod semua ya, apa yang kita konsumsi segala macam. Nah ini ya yang memudahkan untuk yang tadi dalam konteks Cambridge Analytica ya, kita diambil datanya lewat mesin learning, diambil datanya, kemudian data tersebut kan diolah kan, kemudian tahu kita preferensi orang, individu orang itu tahu, kemudian dikirimlah orang itu target campaign yang sesuai dengan preferensi orang tersebut. Ya, ketika digempur informasi terus-menerus itu ya, berita bohong tentang misalnya imigran akan mengambil lahan pekerjaan itu ya, akhirnya kan lama-kelamaan distribusikan terus stimulus akhirnya takut juga, akhirnya memilih yang aman untuk dirinya gitu ya. Walaupun itu informasi bohong, tapi milihnya dia untuk aman. Ya udah, saya pilih misalnya Donald Trump gitu ya, karena dia pro dengan misalnya slogannya American First dan segala macamnya itu. Nah, terus kemudian ini source big data ya, ada volume, velocity, variety, ada perangkat cloud, Internet of Things, dan kemudian jenisnya, formatnya teks, email, video, audio, ticker, saham, dan sebagainya. Ini source big data ya. Kemudian tadi kita udah bicara tentang filter bubble di sosial media, membentuklah genre baru namanya trolling. Trolling itu semacam genre baru dalam komunikasi politik. Sekarang hari ini misalnya orang dengan follower 100 ya, gua yang banyak nggak, yang 1000 atau kan udah 10.000 atau berapa, yang sedikit aja itu ya, itu bisa mengetrol politisi, bisa mengkomen atau bisa bahasa Twitternya bisa tweet war dengan politik gitu ya, bisa tweet war dengan politik, dan itu bisa menjadi viral gitu kan, dan bahkan itu bisa menjadi berita gitu, dan bahkan banyak gitu akibat berita-berita ataukah tweet war di sosial media, di Twitter gitu ya, itu diambil oleh media kemudian dijadikan sebagai sebuah berita gitu. Nah, celakanya yang dalam dalam yang tweet war itu ya kan, memakai sumber informasi yang tidak kredibel ataukah hanya sebatas kepentingan saja gitu, kepentingan politik mereka, ataukah bahkan malah itu mendistribusi hoax dan segala macamnya. Dan follow misalnya dengan orang tokoh politik dengan 1M gitu ya, follow 1M itu kan dia bisa mendistribusikan pesan, itu kan dia bisa menjadi agenda setting untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia bisa menjadi gatekeeper untuk dirinya sendiri, dia bisa mendistribusikan pesan sesuai dengan keinginannya misalnya gitu ya. Dan bahkan mungkin dia bisa mengeklaim bahwa dia adalah media bagi dirinya sendiri gitu ya, bagi followernya seperti itu. Nah, inilah memungkinkan trolling dalam konteks masyarakat post-truth gitu ya. Tapi kadang trolling ini juga tidak lepas dari tadi hate speech gitu ya, yang tentu sangat-sangat berbahaya ya, menimbulkan tadi polarisasi antar kedua kubu gitu. Dengan misalnya dengan sistem Indonesia sekarang ya, dengan calon hanya 2 calon gitu, kemudian polarisasi sangat tajam, tidak bisa menciptakan calon partai alternatif calon alternatif karena sistemnya batas ambang presidensial threshold-nya harus misalnya 20% dari nasional gitu, harus bisa, akhirnya partai kan harus berkoalisi satu sama lain gitu ya. Terus kemudian di sisi lain misalnya untuk lolos nasional partai harus melewati ambang batas 4% suara nasional misalnya gitu ya. Artinya partai baru gitu ya, partai baru, misal tantangan partai baru kayak PSI, kemudian partai-partai lain gitu ya, untuk lolos di nasional pun sangat sulit ya. Untuk menjadi partai nggak sulit, tapi untuk menjadi ikut pemilu itu kan syarat-syarat yang harus dipenuhi sangat-sangat sulit. Jadi enggak, kadang-kadang tidak memunculkan partai alternatif di Indonesia gitu. Sehingga tidak muncul lagi politik-politik alternatif atau tokoh-tokoh alternatif, yang ada hanya 2 calon. Nah, 2 calon kemarin menurut pembelajaran kita kemarin kan sangat-sangat berbahaya ya untuk demokrasi kita. Dan kita lihat pasca pemilihan presiden pun
polarisasi hampir sampai hari ini masih terjadi gitu ya. Walaupun ujungnya kita bisa lihat misalnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi akhirnya bersatu ya. Pak Jokowi hire Pak Prabowo untuk jadikan Menteri Pertahanan gitu ya. Tapi pendukungnya akibat di alam post-truth, kemudian akibat hoax, akibat hate speech, akibat false information, kemudian akibat filter bubble dan ditambah lagi propaganda virus false tadi gitu ya. Itu sampai hari ini polarisasi itu masih kita rasakan ya. Bahkan hanya perang di sosial media itu sampai hari ini istilahnya tweet war di sosial media itu masih kita rasakan gitu. Dan ya itu bisa jadi akan ke depan akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat kita itu ya. Itu yang tentunya kita tidak harapkan seperti itu. Kemudian nah di situ di dalam trolling itu di dalam masyarakat post-truth juga itu yang paling familiar ya, yang dalam perdebatan segala macamnya itu kita mengenal dengan istilah logical fallacy gitu. Apa sih logical fallacy itu? Kata fallacy berasal dari kata fallacia yang berarti tipu muslihat. Logika fallacy adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. 3 karakter logika fallacy. Pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir, harus diterapkan terhadap argumen, harus memiliki kesan menipu. Ini adalah 3 ciri karakter logika fallacy. Nah, 3 logika fallacy dalam Pilpres kemarin yang ada sekitar 7 atau 9 lebih lah jenis logika fallacy ya. Tapi ini yang 3 ini yang menurut saya sangat dominan di pemilu kemarin ya, berdasarkan apa yang saya riset itu. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem itu apa sih? Ad hominem adalah argumen yang ditunjukkan ke lawan bicara yang menyerang pribadi, bukan argumennya. Jadi ketika seorang berargumen gitu ya, memukan pendapat gitu ya, yang diserang bukan argumen atau pendapat itu, tapi yang diserang adalah personal yang melakukan pendapat itu. Ini lazim sekali di Twitter, di sosial media gitu ya. Bahkan di trolling itu kelihatan banget ya. Ketika orang kalah berdebat, kalah berargumen itu yang diserang justru malah personalnya. Ataukah misalnya ada akun gitu ya, akun kepentingan tertentu itu membongkar aib-aibnya gitu ya, aib-aibnya dulu dan segala macamnya. Padahal kan orang itu kan berproses, gitu kan. Dulu mungkin salah, sekarang bisa jadi orang itu mengubah dan benar itu. Tapi enggak, ini aibnya dibongkar segala macamnya, terus ditunjukkan ke publik gitu ya. Akhirnya terjadi pembunuhan karakter yang menurut saya ini tidak etis gitu ya, dalam konteks kita bermedia sosial gitu ya. Ini terjadi kemarin, banyak kasus ad hominem tersebut. Kemudian strawman atau target palsu. Jadi menciptakan argumen baru yang tidak disampaikan oleh lawan, diciptakan sendiri untuk diserang. Contohnya misalnya Capres A ingin mengatakan dalam debat misalnya ingin mengurangi anggaran militer. Kemudian Capres B membuat argumen bahwa Capres A sama sekali ingin Indonesia tidak punya anggaran militer. Padahal dia ingin mengurangi, bukan sama sekali semuanya kemudian diambil enggak dikasih anggaran militer gitu ya. Walaupun anggaran militer banyak dikritisi, misalnya kemarin banyak banget ya anggaran paling tinggi untuk pertahanan karena variannya katanya banyak gitu ya. Ada polisian, ada untuk TNI, AD, AL dan segala macamnya itu ya. Tapi anggarannya paling gede, tapi banyak dikritisi gitu ya. Terus kemudian mau dikurangi, tapi anggapan bahwa ternyata si A ingin mengurangi semua anggaran militer. Nah ini strawman ini sering juga kemarin terjadi dalam perdebatan di pemilu 2019 kita. Kemudian ada satu false dikotomi. False dikotomi ini adalah pikiran baik buruk gitu ya, atas bawah ya, pikiran lebih kada biner ya. Misalnya kita tidak suka dengan salah satu kebijakan pemerintah, ketika kita langsung dituduh sebagai kubu oposisi misalnya. Atau kita sebaliknya, kita menyerang oposisi, kita langsung dituduh sebagai kubu pemerintah. Ya. Kita langsung dituduh sebagai kubu cebong, gitu kan. Kita langsung dituduh sebagai kubu kampret. Gitu. Nah, berpikir false dikotomi ini banyak sekali terjadi di sosial media kemarin. Gitu. Tentu misalnya dalam orang ya, misalnya bikin status ya, misalnya dalam konteks itu mengkritik calon presiden A gitu ya, atau petahana misalnya Pak Jokowi. Terus ketika orang itu menjadi viral, kemudian dibully dia sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya. Padahal kalau kita lacak tweet-tweetnya dulu ternyata dia orangnya yang cukup netral ya salah, benar dibenarkan ya, tapi langsung
diidentifikasi sebagai misalnya cebong gitu ya. Begitupun sebaliknya, misalnya dia menyerang oposisi gitu ya, menyerang Pak Jokowi gitu ya, dikatakan sebagai kampret ya. Padahal kita dilacak segala macamnya, belum tentu dia nyerang Pak Jokowi, ternyata dia mendukung juga gitu ya, waktu di Jakarta ataukah waktu di Solo gitu. Artinya gampang banget orang menyimpulkan biner, baik buruk segala macamnya. Toh belum tentu ya, orang kan rumit gitu ya. Bisa jadi dalam misalnya kategori pemilih itu, kategori pemilih kan ada pemilih kritis, ada pemilih undecided voter yang pemilih pada hari yang menentukan gitu ya, ada orang apatis, kemudian ada yang memang pemilih basis, pemilih ideologis gitu ya, kan banyak gitu. Nah, kemudian identifikasi langsung di biner aja, di dua aja, karena akibatnya dipolarisasi tadi gitu. Cebong kampret, baik buruk, atas bawah gitu ya. Wah, ini nyerang ini berarti ini pendukungnya ini. Ini nyerang ini berarti pendukung ini. Nah, ini tiga logika fallacy ini yang menurut saya rame di dalam Pilpres kemarin. Kemudian kita lanjut lagi, dan ini salah satu juga yang terjadi di dalam alam post-truth. Kemudian ada trolling, kata dia, ada logika fallacy, ada patrial truth atau kebenaran parsial. Ini saya ambil contohnya. Nah, ini saya disclaimer dulu, bukan berarti ini menyudutkan kemarin Pak Joko, kubu Pak Prabowo segala macamnya ya. Tapi saya kira di berbagai kubu mungkin terjadi seperti ini. Tapi ini judulnya ya, yang memang itu lagi viral kemarin. Ini judulnya poster Luka Indonesiaku. Sepintas gambar ini benar ya, bahwa utang Pak Jokowi sekian, kemudian utang Pak Soeharto sekian, utang era Gus Dur sekian, utang era Pak Habibie sekian, era Megawati sekian. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, sekian dari gambar ini, ada satu misalnya yang tidak disampaikan, misalnya era periode Pak SBY. Dan waktu itu terkonfirmasi bahwa di periode pertama, kalau nggak salah ya, itu utangnya lebih besar dari Pak Jokowi, misalnya gitu. Dan saya nggak tahu kalau sekarang, ini data dulu ya, kalau sekarang utangnya sama atau lebih kurang, saya nggak tahu. Tapi dalam konteks waktu itu, ini kan sengaja banget ya, datanya Pak SBY nggak ditampilkan. Yang terjadi alam bawah sadar orang berpikir bahwa oh ya ternyata utang Pak Jokowi ini bagus gitu ya. Utang Pak Jokowi ini besar dan segala macamnya. Nah, ini digunakan untuk campaign, sebenarnya ya dibilang saya ya kita simpulkan sendiri ya, tapi benar itu ya. Tapi ini partial truth itu, jadi data yang ditampilkan itu data parsial, bukan data yang full gitu ya. Gitu. Nah, hal kayak gini juga kemarin kebenaran parsial nggak hanya di data, tapi di ucapan segala macam itu kemarin banyak diproduksi oleh tim sukses, baik kubu A ataupun kubu B, seperti itu. Terus kemudian ini salah satu ya, misalnya ini patrial juga ya, penelitian objektif misalnya, ini faktanya, apa kesimpulannya yang dapat kita ambil gitu ya. Kalau bias konfirmasi gitu ya, patrial ini kesimpulannya apa nih? Udah disimpulkan dulu ya. Datanya kita cari untuk mendukung kesimpulan kita gitu ya. Untuk mendukung alternatif fakta kita gitu. Nah, ini lazim banget kemarin di era post-truth gitu. Nah, itu kurang lebih rangkaian di dalam post-truth tadi ya. Nah, kemudian saya coba identifikasi, saya menggunakan teorinya Jean Baudrillard. Jean Baudrillard ini seorang filosof dari Prancis, seorang filosof postmodernisme. Dia terkenal dengan pikiran yang sangat radikal ya, terus kemudian dikenal juga sebagai nabi postmodernisme di antara beberapa pemikir postmo sendiri, karena Baudrillard berhasil memadukan antara teknologi informasi ke dalam dunia filsafat misalnya, seperti itu. Dia mengenalkan teori metode simulacra ya, di dalam bukunya Simulacra and Simulation, yang didimensikan seperti ini. Simulacra adalah sebuah cerita material dibuat sebagai sebuah representasi dari beberapa dewa, orang, sesuatu yang memiliki bentuk atau penampilan tertentu tanpa memiliki substansi, hanya citra gambar yang kurang menunjukkan sesuatu yang real. Baudrillard mengemukakan bahwa kita sekarang hidup di era yang disebut simulasi atau keaslian dunia kultural. Cepat lenyap, simulasi adalah penghilangan antara yang real dan yang imajiner, yang nyata dan yang palsu. Baudrillard melakukan refleksi panjang perjalanannya ke Amerika, kemudian dia melihat Disneyland. Disneyland itu adalah bentuk dari simulasi ya, dunia rekaan, dunia citraan gitu ya, yang disimulasi untuk istilahnya
apa ya, membuat dunia rekaan culture baru yang imajinasi baru, ataukah gambaran dunia fantasi gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dunia simulakra itu seperti itu, dalam bahasa Indonesia simulasi. Nah, kemudian di dalam simulasi itu Baudrillard juga menjelaskan tentang teori hiperrealitas. Hiperrealitas sendiri adalah konsep yang dikemukakan oleh Baudrillard, di mana realitas yang dikonstruksi tidak dilepaskan dari produksi dan permainan tanda-tanda yang melampaui realitas aslinya atau hipersync. Hiperrealitas menciptakan suatu kondisi di mana kepalsuan bersatu dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran. Hiperrealitas menghadirkan model-model kenyataan sebagai sebuah simulasi bagi penikmatnya. Jadi di dalam alam post-truth tadi ada ciri khasnya, ada simulasinya, ada teknik propaganda yang diproduksi, kemudian ada hoax, false information, kemudian ada hate speech, kemudian ada trolling politik, ada partial truth, ada logika fallacy. Itu bagian dari alam hiperrealitas, kata Baudrillard. Kalau kita merujuk pada teori Baudrillard. Jadi antara yang real yang dan fakta itu sekarang itu udah nggak ada bedanya ketika ada namanya ruang media sosial, gitu ya. Jadi ambang batas imajiner dunia virtual dan dunia nyata itu sekarang itu tidak udah kita bedakan lagi. Gitu. Alam berpikir manusia itu udah ada alam istilahnya alam nyata dan alam hiperreal, gitu ya. Itu menurut Baudrillard. Jadi ambang batas realitas virtual dan realitas dunia nyata itu sekarang tidak ada. Baudrillard menyebut di dalam masyarakat informasi itu disebut ada hiperrealitas, seperti itu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Habis ini mungkin silahkan kalau ada pertanyaan, ada sanggahan juga boleh, ada komentar, silahkan. Ini ada juga sosial media dari Perspektif dan dari saya, kalau berkenan monggo silahkan di follow. Dan untuk materi, ini materi PPT dan materi makalah, nanti saya akan bagikan di grup bagi teman-teman yang mau join di sesi-sesi selanjutnya, silahkan. Nanti teman-temannya diundang, atau barangkali mungkin temannya mau share penelitian atau mau ngisi, kita terbuka, kita open. Materi juga silahkan kalau mau dibagikan, disebarkan, terserah. Itu memang untuk semuanya untuk disebarkan. Seperti itu. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.